Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing saya untuk Injil hari ini, tanggal 28 Juni 2024, adalah sebagai berikut. Pada pengantar Injil, yaitu dari Injil Matius pasal 8 ayat 17, dikatakan demikian: Yesus memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Injil hari ini diambil dari Injil Matius bab 8 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika Tuhan Yesus telah selesai khotbahnya di bukit, lalu dia turun dan ada seseorang yang kemudian menyembah dia. Dia berkata, atau seseorang itu berkata, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan daku." Orang itu sakit kusta. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, jika di antara kita, saudara kita, teman kita, atau orang yang ada di dekat kita, atau di mana saja, lalu kita tahu dia berpenyakit kulit, dan biasanya penyakit kulit itu menular, maka kita biasanya sedikit demi sedikit menjauh darinya. Semoga tidak usah pakai salam-salaman, semoga tidak usah pakai alat yang sama, dan seterusnya di dalam pikiran kita. Tetapi semuanya biasanya akan menyingkir. Nah, di sini adalah orang yang kusta. Dia minta tolong kepada Tuhan untuk mentahirkan. Mentahirkan berarti juga menyembuhkan. Karena orang sakit kusta berarti orang itu tidak bisa masuk ke dalam bait Allah. Maka Tuhan selalu mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, sambil berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Lalu orang itu seketika, gak pakai lama-lama, sembuh dari kustanya, tahir dari kustanya. Tetapi Tuhan Yesus lalu melanjutkan perkataannya. "Ingatlah, jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun. Tapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkan persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti bagi mereka." Seorang imam juga membutuhkan bukti kalau orang itu tidak atau sudah sembuh dari penyakit kusta. Buktinya apa? Dia bisa persembahan, dia sudah bersih, lalu diperkenankan untuk masuk ke dalam bait Allah untuk melakukan persembahan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, Tuhan Yesus
menanggung dosa-dosa kita. Tuhan Yesus menanggung kelemahan kita. Tuhan Yesus menanggung penyakit kita. Tetapi bagi saya, hari ini, dalam renungan ini adalah, apapun yang kita rasakan, yang kita sedang menjadi hambatan untuk masuk ke dalam penyambahan kepada Allah, itu tidak ada lagi ketika kita sudah menghadap kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, seperti tadi dikatakan, mengulurkan tangan, menjamah. Menjamah itu ndumuk ya. Orang yang sakit kusta itu lalu tahir, lalu sembuh, dan akhirnya bisa masuk ke dalam bait Allah. Kalau dirunut-runut jauh, gampangannya, kalau kita nderek Tuhan Yesus Kristus, mengikuti Tuhan Yesus Kristus, tidak ada hambatan lagi mau ke gereja. Apapun yang sedang kita rasakan, mungkin sakit, mungkin apa saja, mungkin kelemahan kita. Lebih jauh lagi, besok, kalau sudah di akhir zaman, Tuhan Yesus sama memberi kekudusan kepada kita, yang akhirnya kita diperkenankan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, siapa di antara kita yang tidak yakin dengan demikian? Tidak ada hambatan, tidak ada gangguan. Yang paling gampang, untuk berdoa saja tidak ada. Untuk ke gereja tidak. Apalagi besok, kalau sudah di akhir zaman. Kita tidak usah ragu-ragu, kita yakin bahwa di dalam Tuhan Yesus, ketika kita sudah nderek Tuhan Yesus, kita diperkenankan untuk ikut di dalam kekudusan. Kita diperkenankan untuk persembahan. Kita diperkenankan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di rumah Bapa. Amin. Berkah